karena sebentar lagi mau Natal, aku sebagai salah satu yang merayakan Natal, aku mau share sedikit cerita tentang Natalnya aku atau keluarga aku. Terus aku biasa prepare apa aja sih dalam menyambut Natal gitu. Seperti yang kita tahu, Natal tuh bukan Natal sih, maksudnya hari raya yang biasanya dirayakan itu sudah masuk tahun kedua berarti ya. Tahun kedua itu perayaannya jadi sedikit berbeda karena lagi ada pandemi gitu. Jadi kalau misalkan karena kita lagi ngebahas Natal sebelum pandemi itu biasanya aku malam Natal itu pasti makan keluarga. Tapi lebih ke keluarga inti aja sih, makan bareng. Terus either ke gereja juga bisa gitu kan. Terus baru pas tanggal 25-nya biasanya kita kayak ngerayainnya dengan keluarga yang lebih besar lagi gitu. Jadi kayak ada open house terus di rumah saudara, terus kita berkunjung ke sana sembari bawa makanan gitu, karena aku dari Manado, jadi yang jelas kita lebih masakan bawanya tuh lebih ke makanan-makanan Manado. Tapi ya mungkin setiap orang perayaan Natalnya kan beda-beda. Ini aku cerita tentang keluarga aku gitu. Jadi kita bawa makanan masing-masing gitu, terus dikumpulin kan jadinya banyak tuh. Nah itu deh baru kita makan-makan. Habis makan kita kadang-kadang setel musik, terus dance bareng, kadang-kadang juga ada tukar kado juga. Wah kangen ya kalau ngebahas itu. Tapi karena lagi pandemi sekarang jadi lebih jadi nggak bisa serame dulu aja gitu. Tapi aku punya beberapa tips nih buat kalian yang merayakan Natal juga gitu. Kalau aku orangnya itu cukup sangat prepare, bukan cukup, kayak prepare banget orangnya. Jadi biasanya orang last minute nyari kado atau nyari hampers yang untuk dikirim ke teman-teman dan keluarga itu biasanya kan mungkin seminggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya. Kalau aku dari akhir November atau awal Desember itu udah mulai cari-cari gitu. Terus mungkin karena lagi pandemi juga gitu ya, jadi aku lebih banyak tahun ini tuh aku lebih banyak nyari online gitu loh. Nah kan sekarang tuh banyak toko kue-kue yang dekornya tuh dekorasi Natal, ada yang mini segini gitu. Terus aku pikir ini kayaknya lucu nih kalau aku beli untuk aku bagiin ke teman-teman dan saudara-saudara aku gitu, dan lebih praktis aja sih menurut aku. Jadi kalian order di situ, terus nanti dari dari tempat kuenya udah langsung kirim ke alamat yang kalian mau gitu sih. Jadi pas aku lihat, karena dia slotnya terbatas gitu kan, jadi pas aku tungguin sampai hari H-nya dia open order gitu, aku langsung order. Aku ingat banget masih di 1 Desember itu aku pesen untuk pengiriman 25 Desember gitu sih. Terus kalau misalkan hadiah, karena sekarang online shop udah banyak banget gitu, jadi kalian akan lebih luas sih, maksudnya opsi kalian tuh banyak. Tipsnya, kalau aku pribadi, aku lebih suka mencari hadiah yang pasti kepake sama orang yang kita mau kasih hadiahnya gitu. Kayak misalkan orang tua aku gitu, misalkan ini mamaku pas aku lihat-lihat, jadi kita bisa dibilang kayak cari tahu dulu gitu kan. Misalkan aku main ke rumah orang tua aku, terus aku lihat makeup mamaku udah mulai pada habis nih, berarti aku tahu Natal ini aku beliin makeup buat mama gitu. Terus kalau misalkan papa ya ketahuan, tapi nggak apa-apa. Kalau papa tuh dompet, karena pas aku lihat ini papa udah lama gak ganti dompet, langsung beli dompet. Ya gitu sih, maksudnya akankah lebih baik kalau kita tuh beli sesuatu yang pastinya akan lebih kepake gitu loh sama orangnya gitu sih. Kalau aku, tips dari aku seperti itu. Kalau misalkan pernak-pernik, jujur semenjak tinggal sendiri udah nggak gitu beli pernak-pernik. Tapi dulu tuh kalau di rumah orang tua aku kan ada pohon Natal gitu, jadi kita sering beli pernak-pernik. Dan itu pun nggak, kita ya mungkin bawaan keluarga kali ya, jadi udah mulai masuk bulan Desember tuh udah mulai cari pernak-pernik. Jadi bukan seminggu sebelumnya udah kayak nyicil, ini lucu, ntar misalkan kita jalan kemana ada toko lain terus lihat ini jual pernak-pernik Natal gitu kan, terus lihat juga lucu, jadi kayak satu-satu, nggak langsung beli semua gitu. Jadi kayak baru
pas mungkin tanggal 20 Desembernya udah mulai pasang gitu, pasang pohon Natalnya gitu. Kalau pas tinggal sendiri sih ya udah, mungkin karena nggak ada teman buat nyusun pohon Natalnya terus nanti bongkar lagi, jadi lebih ke ya udahlah ntar kan Natal aku ke rumah keluarga atau ya seperti itulah gitu. Jadi mungkin lebih ke beli pohon Natal kecil aja gitu untuk simbolik seperti itu. Terus biasa juga aku suka di bulan-bulan Desember itu nonton film Natal yang berbau-bau Natal. Aku rekomendasi aku tuh karena aku lebih suka animasi ya, kartun gitu, jadi lebih kalau di Netflix tuh ada yang judulnya Klaus. Jadi itu asal mulanya Santa Claus tuh gimana sih? Nah itu juga bagus. Terus apa lagi ya? Nanti deh kalau ingat aku kasih tahu lagi. Terus ya udah mulai pasang-pasang lagu Natal untuk lebih menghidupkan suasana Natal meskipun aku tinggal sendiri, seperti itu. Hal yang penting dan gak penting di saat Natal. Mungkin banyak orang yang punya asumsi ya Natal harus pakai baju baru, padahal enggak juga sih gitu. Terus harus warnanya sesuai kayak aku gitu. Tapi ya itu fun aja. Kalau misalkan nggak ada juga nggak apa-apa. Dan kayak kalau aku mungkin karena lebih seneng beliin buat orang lain, jadi ya kalau ada sisa uang yang udah dikumpulin nih dari jauh-jauh hari, emang aku gitu biasanya kan preparation gitu, udah ngumpulin di tabungan nih buat nanti beli hadiah untuk keluarga, untuk teman-teman. Nah itu kalau misalkan ada sisa baru aku beli buat baju aku sendiri gitu. Kalau misalkan enggak ya pakai baju lama juga nggak apa-apa kok, yang penting jangan sama tahun kemarin, udah itu aja. Oke, jadi karena aku udah lama tinggal sendiri, terus dapat tantangan nih. Dapat tantangan, bisa nggak nih kita belanja pernak-pernik Natal meskipun aku tinggal sendiri, tapi apa sih yang kira-kira nggak terlalu boros tapi masih bisa kepake dari tahun ke tahun buat kamu-kamu yang tinggal sendirian juga, mungkin ngekos juga atau ya lagi merantau gitu misalkan. Jadi kita lihat yuk kita bisa ketemu apa nanti. Oke, jadi sekarang kita udah di perjalanan menuju suatu tempat yang jual home furnish gitu. Nah biasanya tuh kalau di situ tuh menjelang nuansa hari-hari Natal gitu dia jual dekorasi Christmas juga. Jadi kita coba ke sana dulu. Jadi aku udah selesai belanja pernak-pernik Natalnya. Tapi sebenarnya ada yang lebih surprise lagi sih, ada di dalam sini, tapi kita nggak mau kasih lihat dulu. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita hias bareng-bareng ya. Oke, jadi tadi aku udah belanja dan aku beli ini. Terus kalian pasti mikir, kok beli ini doang, pohon Natalnya mana? Ini dia pohon Natalnya. Seru ya. Anyway, karena ini kita menemukan diskon yang cukup besar untuk pohon Natal ini, akhirnya kesampaian punya pohon Natal. Seru banget ya. Gelinding. Mana lagi ya? Pasang semua aja kali ya biar masuk. Flash piece. Ya, disini aku juga tadi udah beli beberapa kado buat teman-teman, keluarga. Tapi aku mau susun di ini biar kayak Natal banget gitu loh. Jadi aku susunnya di bawah pohon Natal. Ini. Nah, karena udah selesai nih nyusunnya, agak sepi sih, tapi nggak apa-apa. Makanya pelajaran baru, jangan dadakan kalau nyari. Karena kalau dadakan jadi kayak gini. Tapi untuk menghidupkan suasana lagi, tadi dapat saran untuk share playlist lagu Christmas.
Karena aku sendiri biasanya aku dengerinnya karena sendirian. Cocok nih buat kalian yang merantau nggak bisa pulang. Aku jadi sedih tapi ya. Tapi kalau moodnya yang lagi pengen tenang-tenang, misalkan, oh dengerin lagu ini terus sambil bikin hot coklat. Kebetulan aku bikin hot coklat. Hot coklat. Lu ngini. Cocok kan suasananya? Lupa sendok. Bahkan di sendoknya aja lebih meriah ya. Yeay. Seru banget. Enak. Oke, jadi tadi aku juga udah sempat beli cemilan-cemilan karena aku mau nonton film-film yang biasa aku tonton waktu Natal, waktu menjelang Natal maksudnya. Kayak tadi aku udah sebutin Klaus, itu bisa ditonton di Netflix. Terus ada juga Nightmare Before Christmas, itu aku suka banget, Jack Skellington. Terus sama ada lagi The Grinch, yang makhluk ijo itu, yang awalnya tuh benci banget sama Christmas tapi lama-lama jadi suka sama Natal gitu. Oke, itu dia tadi kira-kira preparation aku untuk mendekor suasana Natal. Terus gimana sih caranya membangun suasana Natal meskipun kalian mungkin merantau gitu kan, nggak bisa kumpul keluarga tapi di rumah aja tapi masih bisa merasakan vibe Natal. Terus tips saran dari aku ya, kayaknya next time jangan dadakan. Kedua, ini penting, kalian harus cari diskonan. Nggak, tapi serius, aku tuh kayak amazed banget dapet pohon sebesar ini terus harganya kayak murah banget gitu. Jadi kayak ya udah deh, nggak apa-apa, biar gede beli aja gitu. Terus ya kurang lebih itu. Terus ngucapin selamat Natal bagi yang merayakan dan juga yang tidak merayakan, happy holiday. Dan sebentar lagi tahun baru, semoga tahun depan akan menjadi lebih baik ya. See you.